Jadi hari ini kita akan belajar bagian dari ruang vektor, yaitu tentang bagaimana cara mencari basis dan dimensi dari himpunan vektor, serta mencari basis dan dimensi dari ruang penyelesaian sistem persamaan linear homogen. Jadi dua bagian ini yang nanti akan kita bicarakan. Yang dikatakan basis, itu kalau kita punya sebuah ruang vektor dengan S-nya ini adalah himpunan yang isinya vektor-vektor yang ada di V itu yang ruang vektor tadi. S itu kita sebut sebagai basis dari V jika dia memenuhi dua syarat ini. Jadi yang pertama, vektor-vektor yang ada di S ini saling bebas linear, dan yang kedua, vektor-vektor yang ada di S ini adalah merupakan vektor yang merentang pada ruang vektor V. Jadi kalau dua syarat ini terpenuhi, maka kita katakan S itu adalah basis dari V. Ya, jadi basis dari V itu artinya kalau Anda mau kalau Anda mau menuliskan semua vektor yang ada di dalam ruang vektor ini, ruang vektor V itu sebenarnya bisa diwakili dengan vektor-vektor yang ada di himpunan S ini. Contoh nih ya, tunjukkan bahwa W yang merupakan kumpulan dari vektor 10 dan 01 ini merupakan basis dari R2. Nah, jadi yang pertama kita mau melihat apakah W itu saling bebas linear atau enggak. Untuk melihat dia bebas linear atau enggak, Anda bisa melihat dengan mencari nilai dalam hal ini A dan B yang memenuhi dari kombinasi linear dua vektor itu terhadap vektor 0. Jadi A dikalikan 1,0 ditambah B kali 0,1 itu sama dengan 0,0. Kita cari apakah nilai A dan B-nya ini hanya 0 saja atau ada nilai A dan B yang lain yang memenuhi dari persamaan ini. Nah, ternyata setelah saya jumlahkan yang di ruas kiri, ini kan jadinya A,0 ditambah 0,B. Berarti A,B itu sama dengan 0,0. Jadi dalam hal ini kita akan dapatkan solusinya itu adalah A dan B-nya itu hanya 0 saja. Maka di sini kita katakan bahwa 1,0 dan 0,1 itu adalah dua buah vektor yang saling bebas linear. Terus kemudian yang kedua kita akan lihat apakah kedua vektor ini merupakan vektor-vektor yang merentang pada ruang vektornya. Ruang vektornya dalam hal ini adalah R2. Jadi dari sini kita ambil sembarang vektor yang ada di R2. Kemudian sembarang vektor di R2 itu saya mau lihat apakah bisa saya nyatakan sebagai kombinasi linear dari dua buah vektor yang ada di W. Jadi kita akan lihat, kita akan dapatkan bentuk pertamanya kan kita punya, ambil aja satu vektornya ini disebut U1, U2 gitu ya. Anda mau menentukan vektor U ditambah K1 1,0 plus vektor U sama dengan K1 1,0 ditambah K2 0,1, apakah saya nanti bisa dapatkan nilai K1 dan K2 yang memenuhi dari persamaan itu tadi. Ternyata ketemu, nilai K1-nya sama dengan U1, nilai K2-nya sama dengan K2. Nah, karena di sini saya bisa dapatkan kombinasi linear dari dua buah vektor ini untuk sembarang vektor yang ada di R2, maka saya nyatakan bahwa himpunan 1,0 dan 0,1 itu merentang pada R2. Nah, karena dia bebas linear dan merentang, maka kita sebut bahwa W itu merupakan basis dari R2. Nah, untuk selanjutnya nanti bentuk yang 1001 kita sebut sebagai basis standar. Nanti kalau di R3 basis standarnya adalah 100, 010, 001 dan demikian seterusnya. Jadi itu cara melihat apakah himpunan vektor itu merupakan basis pada sebuah ruang vektor atau bukan. Anda harus bisa tunjukkan bahwa dia bebas linear dan juga dia merentang. Itu yang dikatakan dengan basis. Nah, ini nanti dicoba ya. Selidiki apakah 1,0 dan 1,1 itu merupakan basis R2. Jadi silakan Anda coba.
Terus ini ada himpunan, sebut aja M1, M2, M3, M4, di mana M1 didefinisikan ini 1000, M2-nya 0100, M3-nya 0010, dan M4-nya 0001. Ini merupakan basis dari M22. Jadi nanti Anda akan buat, lihat bebas linear atau enggak, ya berarti nanti Anda buat kombinasi linearnya. K1M1 plus K2M2 plus K3M3 ditambah K4M4 sama dengan vektor 0. Dalam hal ini vektor 0-nya berupa matrik 2 kali 2 yang elemennya 0 semua. Terus Anda cari, berapakah nilai K1, K2, K3, K4 yang memenuhi? Apakah hanya 0 saja atau ada nilai K yang lain? Kalau hanya 0 saja, maka mereka saling bebas linear. Tapi kalau ada K yang lain, maka ini bukan merupakan vektor-vektor yang bebas linear. Kemudian Anda lihat merentang enggak? Merentang berarti ambil sembarang vektor di M22. M22 itu apa sih? M22 itu ruang vektor yang isinya adalah vektor yang berbentuk matrik ukuran 2 kali 2. Jadi nanti di sana Anda ambil, misalkan saya ambil vektor A. Vektor A itu komponennya sebut aja nanti A11, A12, A21, A22. Ya, kemudian Anda buat kombinasi linearnya. K1M1 plus K2M2 plus K3M3 plus K4M4 sama dengan vektor A. Nah, apakah ada solusinya? K1, K2, K3, K4 itu ada nggak nilainya? Kalau ternyata ada, maka kita katakan bahwa 4 buah vektor ini, himpunan 4 buah vektor ini merupakan basis M22. Dan nanti dicoba ya di rumah ya. Nah, terus kalau kita sudah dapatkan suatu basis, maka kita bisa menyatakan koordinat relatif terhadap suatu basis. Apa sih koordinat relatif? Koordinat relatif itu sebenarnya dari tadi kemarin-kemarin kita sudah bicarakan. Jadi kalau saya nyatakan vektor V itu sebagai kombinasi linear dari V1 sampai dengan VR, Anda pasti bisa dapatkan nilai C1, C2 sampai dengan CR ini. Karena ini tadi basis, pasti sembarang vektor yang ada di V itu bisa saya nyatakan sebagai kombinasi linear ini. Nah, yang dikatakan koordinat relatif terhadap basis itu adalah kumpulan dari koefisien-koefisien yang kita dapatkan ini. C1, C2 sampai dengan CR ya ini ya. Karena di sini ada R. Jadi kalau yang tadi kita bicaranya konstanta itu K1, K2, ya ini sebenarnya sama kayak K1, K2. Anda tulis K1, K2 sampai dengan KR itu dalam bentuk koordinat. Ini dinyatakan sebagai koordinat relatif terhadap basis. Contoh, misalkan ini 1011 itu basis R2. Oh, berarti yang di sana tadi jawabannya dia basis ya. Yang contoh ini tadi. Nah, ini 1011 itu basis nanti jawabannya. Terus, tentukan koordinat relatif U terhadap basis S. Berarti kita nyatakan dulu U itu sama dengan C1 1,0 ditambah C2 1,1. U-nya substitusikan 3,2. Ini kalau saya masukkan kan di sini jadinya C1, yang ini C2, C2. Saya tambahkan. Jadi saya peroleh C1 plus C2, yang komponen keduanya hanya C2. Nah, dari sini kita peroleh. Ini kan disama dengan kan ya. Berarti C2-nya sama dengan 2. Terus C1 plus C2 itu sama dengan 3. Berarti C1 sama dengan 3 dikurangi C2. C2-nya kita peroleh 2. Jadi C1-nya hasilnya adalah sama dengan 1. Ketemu C1 dan C2, maka koordinat relatif U terhadap basis S adalah 1,2. Nah, ini yang dikatakan sebagai koordinat relatif terhadap suatu basis. Jadi caranya sama kayak cari kombinasi linear, tapi sekarang Anda menuliskan hasil koefisien yang kita peroleh saat Anda mencari kombinasi linearnya itu. Ada pertanyaan dulu? Kalau tidak ada pertanyaan, kita masuk ke dimensi.
Dimensi itu sebenarnya adalah menyatakan banyaknya vektor yang menjadi basis. Jadi kalau tadi, saya balik lagi ya, kalau tadi di sini, apakah ini basis? Tadi kan di sini diketahui bahwa S 1,0 dan 1,1 itu adalah basis R2. Jadi kalau Anda ditanya berapakah dimensi R2, karena di sini ada dua vektor yang membentuk menjadi basis R2, maka kita katakan bahwa dimensi R2 itu sama dengan 2. Ini ada dua vektornya. Nah, jika vektornya ini vektor berhingga, yang menjadi suatu basis pada ruang vektor tertentu, maka dimensinya sama dengan N. Tapi kalau banyaknya vektor itu tak hingga, maka dimensinya adalah tak hingga. Jika ruang vektornya ini hanya terdiri dari ruang vektor vektor 0 saja, maka dimensinya adalah 0. Ini ada beberapa teorema ini nanti yang bisa kita pakai ya. Jadi jika diketahui V itu ruang vektor, dimensinya N. Jadi sudah diketahui dia ruang vektor, dimensinya adalah N. Maka yang pertama, setiap himpunan dengan lebih dari N vektor, dia tidak akan bebas linier. Jadi artinya di sini, kalau tadi ada R3, kemudian Anda mau menyelidiki apakah himpunan yang terdiri dari 3 vektor di R2 ya tadi, di R2 tadi ada 3 buah vektor, maka pasti dengan menggunakan teorema ini kita akan katakan bahwa himpunan itu pasti tidak bebas linier. Ya. Jadi kalau sudah Anda dapatkan seperti itu, Anda bisa langsung katakan bahwa dia tidak bebas linier. Sebaliknya, kalau ternyata banyaknya vektor itu kurang dari N, dia tidak merentang. Jadi misalkan saya punya ruang vektornya adalah R3, gitu. Ternyata ada 2 vektor yang di dalam R3 itu yang kita mau selidiki. Nah, kalau Anda mau selidiki dia basis, enggak, dilihat dulu aja. Oh, banyaknya vektor cuma 2, padahal dimensinya 3. Karena banyaknya vektor itu kurang dari dimensi, maka dia nggak merentang. Jadi kalau sudah nggak merentang ya pasti bukan basis. Tadi kan basis itu kalau bebas linier dan merentang ya. Jadi kita bisa katakan bahwa basis dari suatu ruang vektor itu pasti dia mempunyai jumlah vektor yang sama dengan dimensinya. Ya, jadi banyaknya, kalau di R3 berarti banyaknya vektor itu juga 3. Kalau di R2 banyaknya vektor juga cuma 2. Selama kita sudah tahu dimensi. Nah, dengan kondisi yang ada di sini, maka nanti pada saat Anda mau melihat apakah himpunan vektor itu bebas linier atau tidak, atau merupakan basis atau tidak, maka syaratnya ini akan jadi diperingan. Kalau tadi syarat basis itu kan bebas linier dan merentang. Tapi karena kita kalau sudah tahu dimensi dan banyaknya vektor di suatu ruang vektor tertentu kita juga tahu, maka untuk menentukan basis Anda cukup lihat dari salah satu saja, bebas linier atau merentang. Jadi kalau banyaknya vektor itu lebih banyak dari basis, dia nggak bebas linier. Banyaknya vektor lebih sedikit daripada basis, dia nggak merentang. Nah, kalau banyaknya vektor itu sama dengan dimensinya, maka kita bisa cek. Nah, ngeceknya sekarang nggak usah dua-duanya, cukup salah satu. Karena apa? Karena nanti ternyata syaratnya sama untuk melihat bebas linier dan merentang ini. Syaratnya apa? Determinan dari dari himpunan vektor itu. Jadi kalau kita susun dalam bentuk determinan SPL, kemudian Anda susun matrik A-nya, Anda hitung determinan, syaratnya sama-sama determinan A itu tidak sama dengan 0. Artinya kalau banyaknya vektor itu sama dengan besarnya dimensi, kalau dia bebas linier pasti merentang. Sebaliknya kalau dia merentang pasti juga bebas linier. Makanya syaratnya di sini diperingan. Contoh ini.
Jika W adalah 1,0, 0,1 itu merupakan basis dari R2, maka dimensinya adalah 2. Ya. Jika S itu adalah himpunan yang isinya 1,1, maka kita katakan dia tidak merentang. Kalau tidak merentang, berarti pasti kita katakan dia bukan merupakan basis. Ya. Sebaliknya, kalau saya punya himpunan U ini adalah vektor yang isinya 3 buah, himpunan yang isinya 3 buah vektor di R2, maka himpunan ini tidak akan saling bebas linier. Nah, kalau nggak saling bebas linier, pasti dia bukan merupakan basis, karena tidak bebas linier. Ya, kurang lebih seperti itu untuk basis dan melihat dari bebas linier dan merentangnya. Ini nanti boleh dicoba dulu latihannya ya. Kita masuk ke ruang penyelesaian sistem persamaan linier homogen. Balik lagi seperti yang lalu, pakai di SPL homogen. Pada SPL homogen itu kita mau menentukan basis dan dimensinya. Caranya bagaimana? Pertama, Anda tentukan solusi dari SPL homogen ini. Cari solusinya. Dari solusi yang didapatkan ini, kita tentukan vektor yang merentang pada ruang solusi itu. Nah, vektor-vektor yang sudah kita dapatkan ini tadi Anda cek bebas linier atau tidak. Kalau kita sudah dapatkan ternyata dia bebas linier, maka Anda bisa langsung katakan dimensinya itu adalah, basisnya itu adalah vektor-vektor yang kita peroleh yang merentang pada ruang solusi tadi, dan basisnya Anda cukup hitung banyaknya vektor. Jadi contohnya, saya punya 4 buah persamaan dengan 5 buah variabel. Dari sini Anda diminta untuk menentukan basis dan dimensi dari ruang solusi SPL homogen ini. Langkah yang pertama, kita selesaikan dulu. Menyelesaikannya pakai apa? Dalam bentuk ini. Mau dibuat dalam bentuk MEBT baris 1. Yang ini kan belum 1. Anda buat jadi 1 dulu. Dengan cara apa? Terserah. Kalau di sini saya pilih, saya ini yang saya dapatkan. Ini sudah jadi 1 utama. Maka 1 utama ini harus menjadi satu-satunya angka yang tidak 0 pada kolomnya. Berarti baris 2, kolom 1, dan baris 3, kolom 1 kita buat jadi 0. Bagaimana menolkannya? Kita nolkan berdasarkan baris 1. Ya. Sehingga kalau dihitung kita dapatkan hasilnya seperti ini. Terus dari sini kita lihat baris 2. Baris 2 ternyata angka pertama ini belum 0. Tapi kita lihat lagi di baris ketiga, ternyata pada kolom ketiga itu ada bilangannya. Jadi nanti di baris 2 ini yang awalnya kolom 3 itu 0, itu harus menjadi 1. Karena kan syaratnya semakin ke bawah, 1 utama itu harus semakin ke kanan. Kalau yang ini nanti jadinya semakin ke kiri. Oleh sebab itu kita buat dulu yang di sini ini jadi 1. Dengan cara apa? Saya melakukan dengan, saya tukar baris 2 dan baris 4. Ditukar. Kalau sudah ditukar, kemudian ini sudah 1 utama, 1 utama harus menjadi satu-satunya angka yang tidak 0 pada kolomnya. Jadi 2 nilai yang ada di sini saya nolkan. Dengan cara apa? Di OBE, berdasarkan baris 2. Dari hasil di baris 2, kita akan dapatkan hasilnya seperti ini. Terus berarti yang baris 2 oke ya, sudah masuk ke baris 3. 0, 0, 0, 0, di sini belum 0. Belum 1, jadi 1 utama ya. Nah, kita buat jadi 1 dulu. Dengan cara apa? Saya kalikan dengan min sepertiga. Nah, sehingga dari sini, 1 utama ini harus satu-satunya angka yang tidak 0 pada kolomnya. Jadi 3 baris yang lain kita nolkan secara bersama-sama, dapatlah bentuk yang seperti ini. Nah, bentuk ini sudah merupakan bentuk MEBT. Jadi karena dia sudah MEBT, maka
Anda tinggal mencari solusinya. Ini ya, nggak kelihatan Mbak, ini sebentar. Ini bisa dipindah enggak? Semoga bisa, enggak bisa. Ya, ini sebenarnya bagiannya, ini ada X1-nya. Dari bentuk ini untuk mencari solusi, Anda tinggal menguraikan persamaan baris 1, baris 2, dan baris 3. Baris 4-nya kan 0 semua, kita nggak perlu lihat. Dari baris 1 saya dapatkan, baris 1, baris 2, baris 3 saya peroleh seperti ini. Ya, jadi dari baris 1 saya bisa dapatkan bahwa X1 sama dengan min X2 dikurangi X5. Dari baris 2 saya peroleh X3 sama dengan min X5, dari baris 3 X4-nya sama dengan 0. Sehingga kalau kita lihat di sini ada dua variabel yang menjadi variabel bebas. Jadi Anda bisa substitusikan sembarang nilai di sana. Sebut saja X2-nya S dan X5-nya adalah T. Sehingga dengan kondisi ini saya dapatkan solusinya adalah seperti ini. Nah, ini adalah solusi dari SPL homogen. Solusi ini akan kita cari vektor-vektor yang merentang pada ruang solusinya. Caranya bagaimana? Anda buat matrik dari solusi yang ada. Jadi solusinya ini dibuat dalam bentuk matrik. Ini dia. Ini ada variabel, ada parameter S, ada parameter T. S dan T-nya saya keluarkan. Jadi yang S saya kumpulkan dengan S, yang T saya kumpulkan dengan T, kemudian S dan T-nya saya keluarkan. Nah, vektor ini yang kita katakan sebagai vektor yang merentang pada ruang solusi. Saya sebut ini sebagai V1, yang di sini sebagai V2. Jadi V1 dan V2 itu adalah merupakan vektor-vektor yang merentang pada ruang solusinya. Terus Anda cek apakah V1 dan V2 ini merupakan dua buah vektor yang saling bebas linier, maka kita buat kombinasi linearnya terhadap vektor 0. Jadi kalau mau nunjukin bebas liniarnya, ini kita buat terhadap vektor 0. Tadi V1S plus V2T-nya kan sudah didapatkan hasilnya gini ya. Nah, dari sini nanti akan Anda dapatkan bahwa nilai S-nya itu 0 dan T-nya itu 0 dan memenuhi semua persamaan. Hanya dua nilai ini saja yang memenuhi. S sama dengan 0 dan T sama dengan 0. Berarti dua buah vektor itu saling bebas linier. Karena merentang dan bebas linier, maka kita bisa simpulkan basis dari ruang solusinya itu adalah V1 dan V2. Dimensinya, karena ada dua vektor yang merentang, kita katakan sama dengan 2. Ya, kurang lebih seperti itu cara menentukan basis. Mungkin ada pertanyaan dulu sampai di sini. Ini nanti bisa dicoba ya. Dari itu yang ada. Oke.